Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Masih surat ke-8 Al-Anfal ayat 32 dan 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas samai aw i'tina bi'adzabin alim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa idh, dan ingatlah. Jadi ini mengenang ya, mengenang pengalaman atau sejarah. Qalu, mereka berkata, Allahumma, ya Allah, ingkana. Jadi Allahumma, hummanya itu, mimnya itu, ya tadinya kan Allah, terus ada ma-nya. Itu pengganti dari ya Allah artinya. Nah, ayanya dibuang, diganti di belakangnya dengan ma. Jadi Allahumma, itu artinya ya Allah. Ya Allah, ingkana, jika ini dia ya, al-haq adalah benar, jika ini benar, min indika, dari sisimu, fa'amtir, maka hujanilah, alaina, kami ya, kalau bahasa Indonesia ala tidak usah diterjemahkan setelah kata amtir. Hujanilah kami hijaratan, batu, minas samai, dari langit. Ya, turunkanlah hujan batu. Awi'tina, atau pilihan i'tina, datangkan kami, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ya, kalau enggak hujan batu, ya yang lain aja, yang menyakitkan, apalah gitu. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah, ini pernyataannya, statement dari Allah, liyu'adzibahum, li-nya tidak usah diberi makna karena ada kana, namanya lam kai. Tidaklah Allah yu'adzibahum, menyiksa mereka, wa anta fihim, dan kamu fihim, di dalam mereka. Jadi Allah tidak mungkin menyiksa kalau kamu masih di situ. Wa ma kana Allah mu'adzibahum, diulang yang sama, dan tidaklah Allah mu'adzibahum, kali ini menggunakan isim, menyiksa mereka. Tidaklah Allah menyiksa mereka, wa hum yastaghfirun, dan mereka beristighfar. Jadi sepanjang masih istighfar, Allah tidak akan menurunkan siksa. Singkatnya gitu. Pendapat-pendapat mufassir tentang ayat ini. Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat ini min kasrati jahlihim, adalah bukti kebodohan.
saking bodohnya minta hukuman, bukannya minta nikmat, malah minta hukuman. Itu saking geblinger. Wa utuwihim, dan pembangkangan, wa inadihim, dan pengingkaran. Ini saking bodoh, membangkang, durhaka, ya. Wa syiddati takdzibihim, dan mereka sikap mendustakan. Wa hadza mimma uyibu bihi, ini sesuatu yang dicacat, ya, artinya dicela oleh Allah. Jadi kita kalau berdoa itu jangan minta musibah. Masa minta musibah? Nah, ini anehnya ini. Mereka minta musibah. Wa kanal aula lahum ayyaqulu, seharusnya mereka mengatakan, ya Allah, jika yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini benar, memang benar dari Engkau, fahdina lahu, maka berikanlah hidayah kami, mudahkanlah kami untuk menjalankannya. Jadi memang kontroversi ya, karena yang tahu persis apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah dari Allah, ya Nabi sendiri. Jadi kalau ayat itu turun, meskipun sahabat itu berboncengan dengan beliau, tidak akan pernah tahu. Ya, katakanlah Jibril turun membawa wahyu. Kebetulan Nabi sedang berdampingan dengan sahabatnya, boncengan entah itu. Atau kalau di rumah lagi duduk-duduk dengan istrinya, Jibril datang menyampaikan wahyu. Aisyah tidak bakal tahu. Seperti suatu saat Rasulullah mengatakan, Aisyah, nih Jibril datang, dia salam padamu. Alaikassalam. Kata Aisyah menceritakan, aku tidak melihatnya. Jadi meskipun datang, orang lain tidak melihatnya. Ya seperti orang sendiri aja. Ya seperti kita melihat orang naik motor ngomong sendiri. Ya, komat kamit mulut, ngomong apa ya? Nggak taunya di helmnya ada HP dikempit. Ya, ngomong dewek. Oh, ya. Kita yang lihat, nah, ini nggak bakal tahu. Jadi ada lawan bicara, Allah tidak tahu. Ya, terlebih Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad beda dengan Allah kepada Nabi Musa. Kalau kepada Nabi Musa tanpa perantara, maka Musa disebut dengan kalamullah, disebut dengan takliman. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, tapi kalau wahyu turun kepada Nabi itu perantara Jibril. Jadi yang bersinggungan dengan Nabi Muhammad Jibril, bukan Allah. Nah inilah kenapa teman-temannya itu yang tidak beriman itu menolak, karena tidak seperti ya, ada pengumuman ya dari kepolisian contohnya. Kepolisian datang disaksikan oleh kita, ditujukan kepada Pak Lurah, Pak Lurahnya di situ, kita sebagai stafnya juga ngelihat, nggak bisa begitu. Ya, jadi walaupun sahabat Nabi itu ada di samping Nabi, ketika Jibril datang, sahabat mah nggak tahu, nggak ngelihat. Wah itulah sehingga kenapa mereka menolak. Kalau memang ini benar dari Allah tuh, itu kan begitu sampai ngeluncak. Sampai kalau memang ini benar dari sisimu, jadi mengakui engkau dari sisimu, mengakui berarti mereka. Maka hujani batu kami. Turunkanlah hujan batu. Itu saking nggak percayanya. Ya. Tapi kan nanti bisa dibuktikan ya dalam berbagai kesempatan mukjizat dikeluarkan oleh Nabi. Maka itu beliau dibekali mukjizat. Sebenarnya tanpa mukjizat pun seharusnya orang nurut. Tapi itulah bukti tidak ada. Kita kan perlu bukti. Walakin istaftahu wa wafiqna littibai, dan berikanlah petunjuk supaya kami mengikutinya. Sampai-sampai nanti dalam sebuah kesempatan ya, Abu Lahab ketika mau perang pada Nabi,
Dia mendatangi Ka'bah, ya Allah berikanlah pertolongan, saya mau ngelawan Muhammad. Tuh, bayangin gimana bisa begitu tuh, ya. Nah, ini juga sama. Walakin istaftahu ala anfusihim wasta'jalu adzab. Namun mereka minta pertolongan untuk diri mereka dan minta azab segera diturunkan. Wa taqdimul uqubat kama qala ta'ala, sementara penurunan siksa itu tidak sewenang-wenang. Allah menurunkan hukuman itu tidak semena-mena, meskipun itu hak Allah. Kapan saja Allah mau turunkan kepada siapa dan di mana, itu adalah hak Allah. Tapi Allah ya mengatur dirinya tidak zalim. Ya, Allah sudah mendeklarasikan dirinya sebagai Rahman Ar-Rahim, penyayang. Sehingga di ayat yang lain kita bisa lihat, antara lain surat 29 ayat 53. Wa yasta'jilunaka bil azab, mereka minta segera kepadamu diturunkan siksa. Walaula ajalum musammal laja'ahumul azab wa la ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Andaikan tidak ajal, andaikan tidak ada ajal, ajal yang sudah ditentukan, namanya yaumal fasl, ya. Jadi hukuman Allah ini atas permintaan Nabi Muhammad ditangguhkan. Nah, tidak seperti yang kita dengar cerita-cerita azab yang pernah turun kepada umat Nabi lain. Contohnya orang Bani Israel, ketika mereka ngeyel, langsung turun kilat, ya, petir menyambar mereka, mereka mati. Tapi itu tidak terjadi pada umat Nabi Muhammad ini atas permintaan Nabi Muhammad, saking sayangnya. Ya, kalau kita tahu keutuhan Nabi kita, ya, beliau sangat penyayang sekali. Nanti kita akan lihat bukti-buktinya. Nah, kalau saja tidak ada perjanjian, katanya ajal musamma yang sudah ditentukan, laja'ahumul azab, pasti azab akan datang pada mereka. Wala ya'tiyannahum baghtatan, dan azab itu akan datang kepada mereka secara ngedadak. Wa hum la yash'urun, mereka tidak menyadarinya. Contohnya lagi terlelap. Ya, lagi terlelap. Seperti teman-teman kita sekarang di Bekasi lagi kebanjiran. Waduh, pada ngapung semua. Kita bersyukur pada Allah masih diselamatkan. Mudah-mudahan seterusnya. Ya. Walaupun kita tinggal di panggung, tapi kalau sekitarnya banjir mau kemana? Evakuasi. Ya panggung mah aman menurut pikiran kita, tapi kalau Allah mau buat nggak aman bisa saja terjadi. Ya, panggungnya roboh. Panggung sisa panggung barang longsor gimana? Kemudian di ayat yang lain, yaitu surat Sad, surat ke-38 ayat 11. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, ajil lana, segerakan untuk kami, kitona, siksa, ya, siksa yang kau janjikan itu turunkan segera. Qabla yaumil hisab, sebelum hari hisab. Kalau di akhirat mah udah percaya dah, udah sekarang aja, ya, mereka minta begitu. Wa kadzalika qala jahala mina umami salifah, begitulah ucapan-ucapan umat-umat yang dulu. Nah, ini berkat Nabi kita, saudara, kan pernah dijelaskan di kuliah ini, kuliah tafsir ini, Nabi minta 3, hanya dikabulkan 2. Nabi yang minta aja nggak semua dikabulkan, apalagi kita. Ya, jadi wajar kalau kita berdoa minta 10 dikasih 2. Udah bagus sih kasih, ya kan? Nabi minta 3, dikabul cuma 2. Apa saja 3 yang diminta oleh Nabi? Pertama, Nabi minta
umat Islam jangan pernah habis dari dunia ini. Jangan sampai dunia ini kosong dari umat Islam. Dikabul oleh Allah. Sejarah membuktikan barat dikempur, timur nongol. Ya. Timur dihabisi, barat tumbuh. Terus saja begitu aja. Terus saja begitu. Sekarang yang menjadi sasaran empuk Indonesia yaitu kristenisasi. Ya, dengan berbagai cara. Ya, mereka bersinergi dengan penguasa, penguasa bersinergi dengan DPR, DPR bicara lagi di lobi, keluarlah moderasi beragama. Kurikulum moderasi beragama turun ke sekolah-sekolah. Jadi di sana diajarkan dalam bentuk dialog, buku paketnya itu. Si A, agamamu apa? Apa kabar? Kata teman, sahabat, agamamu apa? Saya Kristen, kamu Islam. Oh, semua agama sama. Nah itu, dibikin sama dulu. Terus saja diajarkan sama-sama, nggak ada beda terus sampai tertanam di dalam hati anak-anak kita. Nanti begitu dia berumah tangga, mendapati calonnya itu beda agama, oh sama, begitu nanti. Tercapai tujuan mereka, menyamakan agama. Jadi apa? Target pertama adalah jumlahnya sama. Nah, gitu. Target pertama. Ya, ini kan jumlahnya sangat mencolok ya. Umat Islam sekian, yang lain sekian. Mereka paling banyak kalau kumpul itu paling banyak setengahnya umat Islam. Itu pun ngumpul semua agama selain muslim aja. Kita masih di atas 50%. Tapi konon persentasenya turun. Ya, waktu dipegang oleh Pak Harto, pemerintahan ini kita 80 sekian. Waktu Pak Karno apalagi 90 sekian. Sekarang turun sampai 80 mungkin. Mungkin di atas 70. Ya, di bawah 80, di bawah 70. 70 sampai 80%. Terus turun. Itu keberhasilan kristenisasi. Khawatir dengan pertumbuhan yang begitu cepat, maka syekh-syekh di Arab Saudi, ya, terutama pemikir-pemikir dari orang Arab, mulai berpikir mencantumkan kurikulum kristologi. Nah, itu. Jadi agama Kristen dipelajari di madrasah. Kan dulu-dulu nggak pernah ada, ya. Kalau agama itu dianggap sama, maka kita juga mengajarkan kepada putra-putri kita ajaran-ajaran Kristen yang menyesatkan. Gitu. Dikasih tahu. Jadi nanti kalau ada misionaris, oh dia udah tahu, oh iya, salahnya di sini. Kita tahu. Ya, karena kita kalau nggak tahu mudah menerima, apalagi mereka mengenakan atribut Islam. Perempuannya pakai jilbab, laki-lakinya pakai peci. Nah itu, kita terjebak nanti. Kita kan sering melihat itu atribut kan. Jadi kesalehan dilihat dari atribut. Oh, pecinan terus, jubahan terus. Dikiranya begitu. Contohnya ada ahli pengobatan hari ini, bukan muslim dia, Buddha, tapi jenggotnya panjang. Salah satu pasien nanya, Bapak agamanya apa? Tersinggung dia. Harusnya nggak usah tersinggung ya. Itu artinya dia ada motivasi. Ya saya memang bukan muslim, gitu aja, enteng aja. Tapi pengobatan ini kan tidak mengenal agama, begitu aja. Yang penting tidak ada unsur-unsur untuk menyesatkan saudara, harusnya begitu kan. Seperti dokter umum lah begitu. Tapi dia nggak marah. Saya mengamati aja, oh ya, hati-hati. Banyak orang mengira dia adalah muslim. Kita lanjut. Begitu juga di surat yang lain, ya, yaitu surat ke-70, surat Al-Ma'arij, ayat 1 dan 3. Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Bertanya seseorang
kapan azab akan tiba. Minta dia. Ada yang minta, kapan? Kalau memang kamu benar, kalau nggak nurut bakal diazab, ayo turunin aja. Ya, ini namanya ngayal ya, membangkang, ngukup kata orang sini. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Bagi orang kafir, azab itu tidak akan bisa ditolak. Nah, tadi saya sudah sampaikan, Nabi minta 3, dikabul 2. 1, jangan pernah umat Islam habis, sama sekali nggak ada. Jangan. Ya, Anda lihat, Islam itu dulu sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol. Sekarang menjadi minoritas. Ya, Manila, Filipina itu dulunya Muslim, bahkan ada kerajaan Muslim di sana. Tapi sekarang menjadi minoritas. Yang kedua, ya, Nabi minta azab yang pernah ditimpakan kepada umat terdahulu, tolong jangan ditimpakan kepada umatku. Beri waktu mereka sampai kematian. Maka turunlah akhir dari surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna, ya Tuhan, jangan kau siksa kami. Ya, la tu'akhidna bima apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina, jika kami lupa, au akhtana, atau kami keliru. Rabbana wala tuhammilna, ya Allah jangan kau bebani kami ma la taqata lana bih, apa-apa yang pernah engkau bebankan pada umat terdahulu. Wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, rahmati kami. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ini satu bukti Allah mengabulkan. Jadilah umat Islam sekarang, umat Nabi Muhammad, juga pelaku-pelaku dosa umat terdahulu. Ya, umat terdahulu Anda saksikan tuh, apa saja tuh dosa-dosanya, itu semua ada di zaman sekarang. Umat Nabi Lut, sodomi ada, ya, pembunuhan banyak, pemerkosaan juga sama. Semua yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu hari ini ada di zaman kita. Tapi mengapa zaman ini tidak Allah siksa, tidak Allah hukum seperti dahulu? Atas permintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita yang minta, kita nggak usah kesel. Ayo, setelah pegel lah, sing salah orang dihukum kita nih pegel. Itu Anda sendiri berarti sudah masuk kepada mengingkari doa Nabi itu. Jadi Nabi minta beri waktu mereka sampai kematian. Tuh, 2 dikabul oleh Allah. Yang ketiga tidak dikabul. Ya Allah, persatukanlah umatku. Enggak dikabul. Tuh. Apakah berarti Allah tidak meridhoi persatuan? Bukan. Bukan tidak meridhoi. Kalau sampai dikabulkan, nanti lahan ibadah nggak nyisa tuh, semuanya otomatis. Ya, sehingga di suatu ayat Allah menyatakan walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, niscaya semua orang bisa kami buat beriman. Mana contohnya? Kerbau, sapi, ayam, beriman semua itu. Nggak ada yang kafir. Suruh nelor ya. Kan tugasnya masing-masing. Ada yang pedaging, ngebanyakin dagingnya. Ada yang petelur, banyakin telurnya. Tugas semua itu. Semuanya mengemban misi. Kata seorang syekh, yang paling terlihat adalah pohon pisang. Yang terlihat patuh pada Allah itu pisang. Ketika dia sudah berbuah, dia mati. Berarti tugas saya sudah selesai sampai di sini. Itu kelihatan sekali pada pisang. Ya, jadi ayat-ayat semua di alam kita ini menunjukkan ayat. Sayang kita tidak paham, ya.
Nah, jadilah kita tidak bersatu. Kalau sekarang ada yang bersatu apa? Illa marrahima rabbi, kecuali orang yang mendapat rahmat, yang mencintai persatuan di tengah perbedaan. Di antaranya bangsa kita Indonesia. Alhamdulillah sampai detik ini tidak pecah, ya, kecuali satu kita lolos Timur Timur. Si Padan dan Ligitan juga nyoplok dari Indonesia, tapi kita sudah perjuangkan sampai di pengadilan internasional. Menurut garis teritorial mestinya masuk kita, tapi sayang masyarakat sana nggak mau diurus oleh Indonesia, lebih senang diurus Malaysia karena kita nggak peduli. Tuh, kekayaan pengen diaku tapi nggak. Iya, kurang itu. Mungkin kalau kita suruh milih juga milih orang lain kali gitu. Cilegon nih mau Malaysia apa mau Singapura, mungkin kan milih sana. Ya, buktinya sekarang anak muda kan banyak yang meninggalkan warga negara kan, memilih kewarganegaraan sana. Ya, kita alhamdulillah negeri kita aman. Terdiri dari 200 kerajaan lebih yang menyatu di bawah NKRI. Kita sampai dengan hari ini tidak pecah, karena semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Maka itu hargailah persatuan, jangan sampai kita memecahnya, walaupun tambleg. Ya sudah. Mau tak saudara hidup dengan tidak ada musuh? Lah ya nggak nyaman lah, ya kan? Tapi berkat ada musuh tuh, jadi kan pertandingan bola jadi rame. Ya, kalau nggak ada perlawanan nggak rame itu. Tinju tiba-tiba pek mati udah. Ya, kan yang senang kan terus sampai di akhir ronde kan, masih nggak bisa tumbang. Nah di akhirnya baru tumbang, itu baru seru. Tapi kalau cepat habis nggak seru. Nah kita juga begitu. Ya, mad'u objek dakwah bandel. Kadang-kadang orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita, bandelnya bukan main. Ya kita ngelus dada. Itu menambah pahala saudara. Kalau dia omongi cepat, salah sendiri saudara milih istrinya yang bisa ngomong tuh. Saya sudah ngomong dulu tuh, kalau mau milih istri yang nggak pernah jawab, pilih yang bisu tuh. Mereka kan bisa ngomong, ya wajarlah ngomong. Sementara pelepasan stres perempuan itu lewat mulut. Ya kalau stres ya banyak ngomong terus berarti lagi stres saudara. Udah dengerin aja. Itu rahasia. Dia tanggung bulan ngomong ini ngomong itu. Sudah, tugas Anda tidak diminta untuk solusi, dengerin. Jadi salah satu tugas suami adalah mendengarkan keluhan istri. Tuh. Ustadz Khalid Basalama mengatakan, ya, mendengarkan curhatan istri itu ibadah, kata dia. Istilah dia. Kalau istri saya itu kan cerewet tuh, aduh, pusing bukan main. Udah diem aja, anggap itu musik terindah. Kan saya sudah bandingkan bahwa momen terbaik sepanjang hidup kita ini di dunia ini, bukan di surga, saudara. Salah. Sebab surga ditentukan oleh dunia, surga tidak bisa menentukan dunia, dunia menentukan surga. Sekarang kita di dunia ini, momen terbaik. Saya berteman dengan Pak Hilman, udah jangan milih teman-teman lain. Jangan mengandaikan, waduh seandainya teman saya gubernur. Jangan. Belum tentu Anda kuat. Belum tentu kuat. Coba kalau saya ada di kabinet. Oh jangan. Belum tentu Anda bisa. Sudah, teman-teman begininya. Walaupun terlihat oleh Anda jelek, nanti kalau sama-sama masuk surga Anda baru kagum. Ini momen yang terbaik. Ya, kita punya istri, ya lama-lama sudah tidak flat lagi. Gampang, nanti orisinil lagi. Nanti flat lagi ketika di surga. Tapi kalau saudara nggak punya istri, Anda tetap berpasangan nanti dengan bidadari. Cuma nggak ada dongengnya, karena dia nggak punya pengalaman. Ngobrolnya juga terbatas.
Ngomong apa? Tapi kalau sama istri yang kelak jadi bidadari, banyak omongnya. Dulu kan kita punya anaknya, oh iya. Kita dulu kan tinggal di Pamurawi kan, iya. Kalau bidadari mah lah omongnya. Nggak ada pengalaman. Nah, ngapain aja bidadari? Ya, kenikmatan saja, nggak menceritakan. Kalau istri kita yang jadi bidadari kan ceritanya banyak, pengalaman banyak, susah, suka dan duka waktu di dunia. Itu. Jadi ini momen terbaik. Mumpung kita masih diberi umur, perbaiki yang tidak baik. Itu. Sebab ini penentu nanti, penentu di surga. Mau kaplingnya apa? VIP atau yang gabrukan? Iya, gabrukan. Wah, pokoknya diunjal bruk gitu aja tuh. Apa begitu? Mau milih yang mana? Terserah Anda. Ini kan Islam ini didesain berbagai kalangan. Mau yang minimalis, ada. Ya. Ada yang mau nama faman tatawa khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang imbuh salat cuma 5, tak imbuilah qobliyah ba'diyah, sunah duha, witir, tahajud, fahuwa khairullah, maka kebaikan untuknya. Zakatul fitri cuma 2,5 kilo, saya mah kurang, dosanya banyak, 2,5 ton. Itu fahuwa khairullah, kebaikan untukmu juga. Terserah Anda mau milih yang mana. Mau yang size-nya berapa? Ya, gitu. Apa mau yang gede? Tuh. Mana? Ya terserah Anda. Man bana masjidan bana lolahu, ya kan? Baitan fil jannah. Barang siapa yang terlibat dalam pembangunan masjid, maka Allah akan bangunkan satu kapling di surga. Terserah Anda mau pilih. Apa rumahnya itu saja? Nanti tempatnya itu saja? Atau mau milih banyak? Ya terserah Anda. Ya, kalau kita punya mimpi besar, punya cita-cita besar, lakukan sekarang, dari sekarang. Anda tidak bisa lagi berpikir nanti setelah masuk surga, waduh kedohong, uliengan semene doang, waduh kaplingnya cuma segini sempit amat, nggak bisa lagi sudah. Mumpung masih di sini. Ya, orang yang berkuasa seperti Fir'aun pun sadar, cuma kesadarannya terlambat. Jangan sampai kita mencontoh Fir'aun. Falamma adrakal gharaq qala amantu billadzi la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Setelah Fir'aun mengalami kenyataan tenggelam, dia sadar apa yang dilakukannya salah. Lalu dia mengucapkan, aku beriman terhadap Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan saya Muslim. Tuh, ya. Al-an Allah menegur, baru sekarang kamu sadar. Nah ini penelitian dilakukan. Kenapa kok Fir'aun di ujung hayatnya kok dia sadar? Kalau dia nggak melihat itu keselamatan, buat apa dia sadar? Sekalian aja. Tuh kan? Udah kagol, dah nggak apa-apa saya. Namanya musuh harus, kalaupun kita mati menentang musuh ya cukup bahagia daripada nggak berperang. Kan begitu. Nah ini rahasianya banyak dibuka oleh para ulama. Katanya Allah menciptakan 2 alam, alam lahir dan alam gaib. Kalau istilah Quran tuh ghaibi wasyahadah. Alam syahadah itu alam kita, alam kedisinian, alam kekinian, disebut juga alam dunia. Dunia itu dekat. Ya. Kenapa dekat Allah tidak sandingkan dengan jauh? Kenapa Allah mengatakannya dunia akhirat? Ini 2 kosakata yang berlawanan. Karena akhirat artinya akhir, menunjuk waktu. Dunia artinya dekat. Dekat kan harusnya lawannya jauh. Kalau akhir lawannya awal. Kalau di surat Ad-Duha ya, wal akhiratu khairul laka minal ula, itu benar. Akhirat lebih baik daripada
yang akhir lebih baik daripada yang awal. Betul itu. Tapi kenapa dibandingkannya dunia dengan akhirat? Karena akhirat diketahui waktunya, nggak diketahui tempatnya. Tempatnya di mana ya? Kaplingnya kira-kira berbatasan dengan negara mana tuh yang bakal dijadikan akhirat? Wallahu a'lam. Emang ada kaplingnya? Kalau itu sama dengan dunia, kira-kira mana dengan mana? Kan kita terkenal geografisnya gitulah. Utara sebelah mana, timur sebelah mana, barat sebelah mana, kaplingnya. Nah, nggak tahu. Yang tahu adalah akhirnya. Tuh. Ketika nyawa kita berpisah dengan raga, ya, maka alam gaib dibuka. Kita kan sekarang nggak kelihatan nih. Yang apalagi yang paling rendah itu ganjaran, pahala dan dosa, nggak kelihatan karena kita tercover. Tapi kalau nyawa kita keluar dari raga kita, ya, maka Allah akan beri kemampuan lihat. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Waqiah. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Tidak. Idza waqa'atil hulqum, apabila roh sampai di hulqum. Hulqum ini peranting ngeleg. Jakun, ya. Jadi kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, wa antum, kalian hina idzin, pada saat itu, saat nyawa sudah di tenggorokan, karena bagian tubuh terakhir yang dilintasi oleh nyawa, roh, adalah kepala. Bukan dari kepala ke kaki, bukan. Ya, tapi dari kaki ke kepala. Jadi orang meninggal kalau Anda dampingi, itu yang dingin kakinya dulu. Kakinya dia greget ini. Greget. Iya, kakinya dulu. Nah, kalau kaki sudah diam, itu mulai kematian. Kaki sudah diam, nggak obah-obah pisan. Ya. Tapi kalau dia masih kayak gatel gitu, kesek, nah, itu belum mulai. Kalau sudah mulai, diam dulu kakinya. Nah, udah diam. Nanti di surat Al-Qiyamah ada wal tafatus saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Ketika betis dengan betis menyatu. Betis dengan betis menyatu. Kemudian digiringlah roh. Nah, itu prosesnya begitu. Ya, sayang yang mengalami ini nggak pernah cerita lagi ya. Jadi kita tahu hanya dari kabar saja. Iya, tak mengkonon, nggak bisa kita tanya sama yang pengalaman, nggak bisa. Jadi banyak orang mengatakan betis dengan betis menyatu itu rupanya menjelang kematian terjadi kram. Katanya kram, nggak bisa digerakin. Jadi yang punya tubuh pun nggak bisa. Kakinya diam itu dia nggak bisa gerakin, kram katanya. Bagi dia, tapi kalau kita ngelihatnya menang baik. Kakinya diam aja bagi kita, tapi bagi dia sedang kram. Dia nggak bisa ngejerit, aduh nggak bisa. Terus merembet ke atas. Itu ketika sampai di hulqum, mata yang masih dikendalikan darahnya oleh jantung melihat kepergian nyawa. Jadi mata kita ini nggak pernah lihat nyawa kita, ya. Di ayat yang lain Allah mengatakan wasyamsa wal qamara bihusban. Matahari dan bulan bisa dihitung dengan sempurna meskipun matahari jauh 147 juta kilometer dari keberadaan kita. Bulan 420 kilometer, 420 ribu kilometer dari kita. Karena Allah mengizinkan dilihat, bisa dihitung. Roh yang menempel pada diri kita, Allah menguji, di mana ilmumu? Begitu dekat kamu nggak bisa ngitung. Maka itu yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Kalau kamu ilmunya banyak, coba hitung kapan kepergian rohmu. Tidak ada yang bisa. Nah, itu terjadi pada saat
seorang sahabat Abu Salamah wafat, matanya melotot, matanya terbelalak. Istrinya sangat sedih, ya. Kenapa istrinya sedih? Isbiri. Rasulullah memberikan nasihat, isbiri. Dia jawab, sabar, nggak ngerasain sih orang sedih. Lalu orang membisik, itu tadi yang ngomong Rasul. Wah, astagfirullah, Rasul tadi. Disamperin ke sono, disamperin ke rumahnya, minta maaf Ummu Salamah. Ya Rasulullah, maaf ya, saya sangat kehilangan. Sebab dibandingkan dengan sahabat, nggak ada sahabat yang bisa menandingi Abu Salamah sebagai seorang suami. Nanti Allah gantikan. Ah, nggak mungkin. Saya lihat teman-temannya nggak ada yang seperti suami saya. Nanti digantikan. Kamu berdoa saja, pasti Allah kabulkan. Ya Allah gantikan yang lebih baik. Akhirnya Rasul yang suruh jadi masternya, jadi contoh. Karena nggak ada yang lebih baik, sahabat. Rasul yang dipaksa oleh Allah untuk menikahi. Jadi kalau saudara ingat, tidak semua, kalau untuk ukuran kita, ada perintah Allah untuk menikahi itu, calonnya itu hot gitu ya. Wah, bergairah. Nggak begitu, kadang-kadang sudah tua. Sudah tua kadang-kadang. Ya. Jadi kalau dari sisi selera, kalau bukan karena kewajiban, Rasulullah nggak mau menikahi. Kan pernah terjadi tuh. Ya. Sampai ada di antara istrinya, karena begitu repot melayani Rasulullah, ingin Rasulullah ceraikan supaya meringankan tugasnya. Tapi istrinya nggak mau. Jangan ceraikan saya. Saya tahu engkau itu sayang padaku, supaya aku tidak menghadapi tugas-tugas berat. Karena beliau kan tidak ada pas pampres ya. Jadi kalau ada tamu, ya terbungkuk-bungkuk nyediain minuman gitu kan, kesian gitu Rasulullah. Udah nggak usah ya. Kalau jadi pembantu saja nggak mungkin kan, satu ruangan dengan bukan muhrimnya kan. Nah, maka itu diresmikan sebagai istri. Jangan, tapi aku akan berikan hak gilirku pada Aisyah. Tuh, jadi istrinya begitu nggak mau. Ya, mungkin kalau istri-istri kita sunnah cerai gitu, mungkin dia duluan kali. Kalau sunnah, untuk hukumnya haram, ya kan? Udah, betah nggak betah dibetain aja. Nah, kita kembali ke sini. Jadi dari ayat ini saudara, sebagian ulama berkesimpulan, kalau Anda tidak ingin disiksa oleh Allah, tidak dihukum oleh Allah, beristighfarlah. Dari sini juga Syekh Utsaimin berpendapat, kalau kita dihadapkan pada waktu yang sempit, doa apa yang patut kita layangkan kepada Allah, prioritasnya adalah istighfar. Sebab dengan dosa yang diampuni, insya Allah keinginan-keinginan kita sudah dibaca oleh Allah tanpa Anda lisankan sekalipun. Seperti kita tahu kebutuhan anak meskipun dia nggak minta, ya kan? Contohnya suatu saat anak kita yang biasanya malas tumben-tumbenan rajin. Wih, biasanya tidur terus, sekarang kasok, rajin nyapu segala. Nah, perubahan anak kita yang tiba-tiba pemalas menjadi rajin sudah kebaca sama orang tuanya. Sudah kebaca, sudah. Tinggal nyiapin aja keinginan apa. Ngerokok kantong lebih dalam ini. Ujung-ujungnya pasti ke situ. Dia sudah kebaca. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita disunahkan wasilah. Sebelum minta wasilah. Wasilah itu dengan memanggil namanya. Berbuat baik dulu. Kalau mau minta berbuat baik dulu, jangan tokmol gitu. Minta dulu. Ya diplomasilah, basa-basi, ngerewangi apa dulu, itu kan. Allah sudah membaca, ada maunya nih. Nggak apa-apa, itu memang Allah yang nyuruh. Kan seperti biasa kalau kita mau minta-minta itu kan biasanya basa-basi dulu lah, ngomong panjang lebar. Maaf, kepentingan saya di samping tadi, sebadane salam, itu biasanya tuh orang kita tuh. Ngomong panjang lebar, apa kabar, bla bla bla, sebadane salam, kulane derbe hajat nih gitu. Nah, baru dia ngomong itu. Ya kan?
Itu namanya dalam bahasa Arab namanya itnab. Ngomong panjang lebar, tujuannya taruh di belakang. Itnab. Ya kan? Diplomasi sampai orang udah lupa, nah, baru dia ceritakan. Oh, maksud saya kedatangan saya begini. Tapi orang tua yang cerdas sudah kebaca, udah membaca. Wah, anak nih ada gerak apa nih? Gerak mencurigakan. Demikianlah tafsir hari ini. Kita lanjutkan dengan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang man qala mana nih? Ala jabhati ma'al anfi ya. Sujud dengan dahi dan hidung. Nah, ini kemarin kan? Dan dahi dan hidung itu satu paket. Jadi istilahnya Rasulullah mengatakan anggota tubuh yang melekat pada bumi saat kita sujud ada 7, ya. Dahi, kedua tangan, kedua dengkul, kedua telapak kaki. Jadi nggak boleh nganggang. Kayak anak-anak kita itu, kadang kita lihat anak-anak kadang nganggang itu kayak orang cengcorang gitu kan. Tahu kan cengcorang? Apa namanya? Belalang sembah. Nganggang itu. Kakinya kemana gitu kan. Nah, ini harus 7. Nah, kalau ada hidung berarti 8. Oh, bukan, hidung ini satu paket dengan Jadi kalau kita tidak sudi melekatkan hidung, ya cukup dengan dahi. Atau dahinya lagi pegel, luka mungkin, banyak jerawatnya kalau anak muda. Ya, sakit kalau tekan. Jadi hidungnya nempel, ya enggak masalah. Kalau bisa semuanya, bagus, lebih bagus lagi. Nah itu. Babu sujud ala yadaini mal jabha. Bab sujud dengan dahi dan kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar rafa'ahu qala innal yadain tasjudan kama yasjudu wajhu fa idza wada'a ahadukum wajhahu falyada' yadayhi wa idza rafa'ahu falyarfa'huma. Sesungguhnya tangan juga sujud sebagaimana wajah, kata Rasulullah. Fa idza wada'a ahadukum wajhahu, apabila salah seorang di antara kalian meletakkan wajahnya, falyada' yadayhi, maka juga letakkan tangannya. Jadi kalau wajahnya sudah melekat, jangan tangannya begini. Ya. Jadi beban tubuh itu dibebankan pada 7 anggota, dibagi rata. Jadi nggak boleh nganggang beban tubuh ya. Wa idza rafa'ahu falyarfa'huma, apabila engkau mengangkat dahi, maka engkau juga angkat tanganmu. Ya, jadi tangan dan dahi, nah, itu sama-sama melekat dengan bumi. Babu nasbil qadain warad sohuma fi sujud. Bab mengangkat kedua telapak kaki serta ditetegakkan. Jadi ditetegakkan ke bumi. Ya, maksudnya kakinya loh, telapak kaki itu diangkat. Ya, tidak boleh ngelembreh, angkat. Dari Aisyah, faqitu Rasulullah lailata mila firas. Suatu saat diceritakan oleh Aisyah, ya, Aisyah ini banyak merekam kejadian-kejadian yang di dalam rumah. Kalau hukum itu di sekitar di dalam rumah, maka Aisyah lah orangnya yang paling tahu. Sehingga Umar pun angkat tangan. Ya, suatu saat Umar berceramah, memberikan nasihat. Wahai saudara-saudara, kalau mandi junub, tolong yang rambutnya tebel tuh, itu harus dikusek-kusek sampai ke kulit kepala, katanya. Kusek-kusek. Jadi kalau ada ikatan-ikatan harus dibuka. Suatu saat Umar berkata begitu. Lalu Aisyah tunjuk jari, maaf Umar, aku pernah mandi junub dengan Rasulullah dan rambutku tebal.
pakai gelung. Rasulullah tidak meminta aku membukanya. Maka Umar langsung mengkoreksi. Umar salah, Aisyah benar. Padahal dia adalah presiden. Mana ada berani begitu? Ya hebatnya begitu. Dia kalau urusan dalam rumah tangga ngalah aja. Udah saya nggak tahu itu urusan begitu. Karena Rasulullah kan, Umar tidak pernah melihat mandi Rasulullah. Masa mandi dia liatin? Gak mungkin kan? Yang lihat istrinya. Ya begitu juga soal suami istri mandi bersama. Itu diceritakan oleh Aisyah juga. Tanganku dan tangannya saling berebut untuk mengambil air dalam satu kobakan, satu tempat. Jadi sunnahnya suami istri mandi bareng, kerja bersama, menyelesaikan bersama. Lah yang dengar pengajian orang-orang tua terlambat katanya. Terlambat. Sekarang yang ada kakek-kakek dan nenek mandi berjemaah. Ya nggak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Wah, coba kalau tahu dari dulu. Wah, mesra gitu. Wah, ya. Sama dengan itu tadi. Ketika ada sosialisasi dari temennya yang jadi dokter gigi. Jadi si temennya itu memberitahunya rata-rata yang hadir itu temennya. Begini cara merawat gigi yang baik, dimulai dari gosok gigi. Terus ada yang ngomong terlambat, giginya udah nggak ada. Ya sama dengan tadi, sudah mandi bersama, udah jarang junub, aduh, mandi bersama. Anda salah, sebab junub itu tetap dilakukan sepanjang kita hidup. Ya, istri juga salah sebenarnya. Sebab kalau lama suami tidak junub, maka alatnya itu akan kering, salurannya mampet, terjadilah kanker prostat. Nah, saya cerita begini, di Serang tuh ada orang tua, di Taman Krakato. Apa kabarnya Pak? Baik, kemarin saya operasi prostat. Kenapa? Ya maklumlah, saya udah jarang junub, terus terang dia. Saya belum pernah mendengar laki-laki terus terang itu seperti dia. Maklumlah, jujur. Ya memang saya di usia-usia ini jarang junub sih ya. Jadi kena hukuman saya gitu. Kan Pak Ustadz udah bilang, saya dihukum nih. Gara-gara begitu nggak nurut saya katanya. Jadi katanya dimasukkan selang itu, wah sakitnya bukan main. Nah itulah, jangan sampai itu terjadi. Ya, jadi tetap jaga hubungan, sebab itu juga membuang kalori, menurunkan gula darah. Tuh. Nah itu. Jadi kalau kita perhatikan ajaran Islam nih saudara, itu semuanya mendukung kesehatan. Tuh. Kenapa tarawih ini walaupun sholat sunnah kan bagusnya di rumah, tapi beda dengan tarawih. Ya, kalau Anda berpikir perempuan bagusnya di rumah, untuk tarawih bagusnya diperlihatkan. Sholat sunnah yang sunnah diperlihatkan adalah tarawih. Sisanya bagusnya di rumah. Karena ada hadis tuh, kamar yang lebih tersembunyi lebih baik kan, soft akhir lebih baik untuk perempuan. Tapi kalau tarawih beda. Beda itu. Kenapa? Karena kita habis buka puasa. Buka puasa itu tadinya kosong. Saat kita perutnya kosong, kemudian diisi, itu penumpukan gula. Nah, susahnya itu terjadi pada maghrib. Jarang orang olahraga, maka didesain olahraga. Jadi kalau ada panjang sedikit, alhamdulillah, gitu harus begitu. Karena itu memang harus keringetan. Nah, kita didesain dingin, nggak keringetan. Mintanya pendek, salah maning. Nanti akhirnya nggak jadi lebaran karena sakit. Tuh. Di tengah Ramadan akhirnya sakit. Karena itu sudah didesain supaya sehat, Anda memilih sakit. Karena nggak tahu. Itu
mengurangi gula darah, kalorinya keluar. Nah, tidak sembarang buang kalori, bahkan uhilla lakum lailatus siyam rafath ila nisaikum. Di malam puasa halal ya mendatangi istrimu. Tuh, kurang apa tuh? Bagi orang tertentu yang libidonya tinggi, tidak cukup gulanya diturunkan dengan tarawih. Nah, ada lagi di rumah tuh sunahnya tuh. Ya kan? Jadi agama Islam ini diatur ya oleh penciptanya itu untuk sehat. Sebenarnya cuma kita sering melanggarnya. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita selalu berdoa untuk anak-anak kita. Semoga mereka dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.